Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10 yang dikisahkan pada hari ini berbicara tentang bagaimana Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan menderita sengsara. Setelah itu, Yesus naik ke atas gunung yang tinggi. Dia mengajak 3 muridnya, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Penginjil Markus mengatakan bahwa setelah berada di atas gunung yang tinggi, wajah Yesus berubah rupa dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Peristiwa ini disebut sebagai transfigurasi, atau Yesus menampakkan kemuliaannya. Dalam peristiwa itu, Musa, pemimpin perziarahan bangsa Israel, meninggalkan Mesir, dan Elia, nabi besar dalam sejarah Israel, nampak dalam kemuliaan dan berbicara dengan Yesus. Saudara, saudari, ibu bapa, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, transfigurasi Yesus di atas gunung merupakan bentuk pernyataan jati diri Kristus sebagai anak Allah, anak yang sungguh dikasihi Allah, sehingga manusia dapat mengenal dan mendengarkannya. Dialah Sang Juru Selamat yang akan membawa kehidupan baru kepada seluruh umat manusia. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara, saudari, ibu bapa, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Setelah melihat kemuliaan Yesus di atas Gunung Tabor,
Petrus menawarkan untuk mendirikan 3 buah kemah karena mereka sungguh bahagia. Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus ingin tinggal di atas gunung dalam kemuliaan dan kebahagiaan transfigurasi. Namun Petrus tidak pernah menyadari konsekuensi dari keinginannya, yakni misi Yesus untuk menyelamatkan dan menebus umat manusia tidak akan pernah terwujud. Lebih dari itu, Petrus tidak pernah menyadari bahwa kemuliaan yang sesungguhnya hanya dapat dicapai melalui penderitaan demi kesetiaan pada kehendak Bapa. Permintaan Petrus untuk mendirikan kemah di atas Gunung Tabor menunjukkan sikap nyaman Petrus dan teman-temannya terlena dalam zona nyaman dan tidak mau untuk cepat beranjak dari situasi itu. Namun Yesus tidak membiarkan para muridnya terlena dalam kenikmatan hidup. Dia mengajak mereka turun dari gunung untuk ikut berjalan bersamanya dalam jalan salib menuju Bukit Golgota. Saudara-saudari, ibu bapa, adik-adikku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Ajakan Yesus untuk turun gunung merupakan pelajaran yang penting bagi para murid dan kita sekalian, bahwa kenyamanan di atas Gunung Tabor tidak berarti apa-apa. Kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan, status quo mesti ditinggalkan untuk mencapai kemuliaan yang lebih besar. Yesus sendiri sudah memberikan teladan. Walaupun dia putra Allah, dia berani merendahkan dirinya hingga wafat di salib untuk menyelamatkan kita sekalian. Yesus juga hendak mengajarkan kepada para muridnya bahwa kemuliaan Golgota lebih agung dari kemuliaan Tabor. Saudara-saudari, ibu bapa, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Selanjutnya, kemuridan kita dalam Kristus menuntut tanggung jawab dari setiap kita untuk menghidupi semangat Yesus, sekaligus melanjutkan tugas karya perutusan Yesus di tengah dunia ini. Karenanya, kuatkan dan teguhkan iman kita dalam tugas perutusan di tengah dunia ini. Kita berada di tengah dunia yang juga menawarkan banyak tawaran yang benar-benar menjanjikan kenikmatan dan kenyamanan bagi manusiawi kita. Saudara-saudari, ibu bapa, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Jika saat ini kita masih merasa nyaman dengan kehidupan kita yang hanya setengah-setengah, maka melalui peristiwa transfigurasi, Yesus hendak mengajarkan kepada kita untuk lebih move on, menjadi lebih militan dalam hidup beriman kita. Kita harus lebih berani menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini melalui tugas panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Walaupun diperhadapkan dengan berbagai penderitaan dan tantangan, apapun tawaran
dan janji yang dunia berikan. Percayalah, hanya ada satu janji yang benar-benar menjamin kebahagiaan sejati, yakni janji Tuhan. Dan kebahagiaan sejati akan menjadi bagian kita jika kita mau meninggalkan zona nyaman kita dan berjalan bersama Yesus ke Golgota. Saudara-saudari, ibu bapa, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Mengakhiri renungan pada hari Minggu Prapaskah kedua ini, saya mengajak kita sekalian untuk sekali lagi mendengarkan dan merenungkan keyakinan Rasul Paulus akan kasih dan cinta Tuhan kepada kita sekalian anak-anaknya dalam tugas perutusan kita di tengah dunia ini. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 31b sampai 32 yang berbunyi demikian. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Selamat merayakan Minggu Prapaskah kedua. Berkat Tuhan beserta kita sekalian.